Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, video kali ini saya akan membahas tentang ini ya, modul PWM sekaligus power supply inverter las merek Lakoni 120G 120E ya, 120E 900 watt. Jadi ini adalah blok atau kit depan ya, ini yang ada di depan mesin las seperti ini. Nah, ini mesin lasnya sudah saya bongkar. Untuk cara memperbaiki atau servis inverter las ini lengkapnya silahkan disimak di video saya sebelumnya ya. Nah, ini Falcon 120E. Jadi ini mentoknya 120 ampere teman. Ini modul PWM ya, atau PWM las, PWM kontrol, PWM inverter las, sekaligus di sini juga sudah dijadikan satu dengan rangkaian power supply 24 volt. Oke, kerusakan PWM ini atau kit depan ini ya, kit PWM sekaligus power supply ini yang rusak itu adalah PWM-nya teman ya. Jadi bagian power supply 24 volt masih normal, alias tegangan 24 volt masih keluar dan normal ya, 24 volt, 25 volt masih ada. Yang bermasalah itu adalah bagian PWM kontrolnya atau bagian pembangkit pulse PWM ya, pembangkit sinyal-sinyal untuk mendrive MOSFET utama, untuk mendrive modul ini MOSFET ya. Nah, ini kerusakannya itu yang aslinya itu api kecil teman ya. Jadi apinya kecil. Jadi ketika untuk ngelas, oke, jadi kerusakannya itu ketika untuk ngelas ya, itu api kecil atau arusnya nggak bisa besar ya, kecil terus. Dia mesin las, mesin inverter las Lakoni masih bisa nyala normal, masih bisa nyala. Lampu di sini nyala, terus lampu power di sini juga nyala ya. Lampu power hijau ini masih nyala, tidak OC ya, tidak ada OC. Kipas masih nyala, pokoknya semua masih normal. Tapi ketika untuk ngelas itu api kecil ya. Nah, masalahnya di situ. Jadi semua nyala normal, tegangan dicek semua ada ya, mulai dari tegangan ini drivernya, tegangan driver di kaki drain atau di body MOSFET IRF 4 buah ini ya, IRF Z24N dan IRF 9Z24N ini ketika dicek normal ya, normal, keluar tegangan 14 volt sampai 15 voltan DC. Frekuensi juga normal dan tegangan 12 volt ini dari output IC menuju ke kaki nomor 15 IC PWM itu juga masih normal ya, 12 volt, 24 volt juga normal, pokoknya semua normal. Dan di sini pun juga masih normal teman ya. Dia di output ya, pin output, soket output menuju kabel las. Nah, ini masih ada tegangan 68 volt, itu kan masih normal. Tapi ketika untuk ngelas itu apinya kecil ya, pokoknya rusaknya itu api kecil gitu ya, apinya nggak bisa besar, api kecil terus, arusnya nggak dibesarkan. Ini potensial, aduh malah kenean, potensial volume, ini volume level arus lasnya ini di pol full, nggak ngaruh ya, nggak ngerespon. Jadi apinya tetap kecil, cuma ngecrek gitu. Jadi itu rusaknya teman ya. Jadi saya yakin yang rusak adalah bagian PWM-nya atau bagian feedback ya, karena driver, tegangan driver dan tegangan gate MOSFET di sini kaki MOSFET-nya semua tegangan gate masih normal sekitar 4,8 volt dan stabil, tidak ngedrop. Yang saya curiga adalah ini teman, bagian feedback ya, entah itu IC-nya atau trimpotnya ini atau genrenya ini yang bermasalah ya. Nah, itu kemungkinan karena dia arusnya kecil atau api kecil ya, nggak bisa besar. Pokoknya kalau pengalaman saya itu biasanya yang bermasalah di bagian feedback ya, alias umpan baliknya, umpan balik dari sini, umpan balik dari jalur output. Setelah dioda ultrafast ini ada umpan balik ya biasanya. Umpan baliknya kalau mesin las ini cuma satu teman, cuma ini ya. Nah, ini 4 soket, ini 4 kabel, 4 kabel, soketnya 4 pin, warna hitam, merah, biru, putih. Ini soket dari feedback ya, dari feedback bagian output menuju sini, menuju IC CA340 ya.
Oke, langsung saja kita perbaiki bersama. Nanti coba saya ganti dulu IC ini ya, IC kontrol feedbacknya CA340 akan saya ganti dulu, dan nanti kita cek bareng-bareng tegangannya ya. Semoga rusaknya gampang dan sekaligus bisa menambah pengalaman ya. Oke sip teman-teman ya, sudah selesai saya utek-utek sudah selesai saya ganti IC-nya ini. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa kok diberi kabel seperti ini ya, diberi kabel di kaki IC-nya. Jadi ini saya beri kabel tambahan ya, kabel jumper atau kabel penghubung antara board PCB-nya ya, layout PCB, pad PCB-nya ini dengan kaki IC. Ini dua IC ini saya beri kabel semua ya, IC KA3525 dan IC feedback CA340 ini saya beri kabel semua. Nah, ini tujuannya untuk agar memudahkan kalau misalnya IC ini kembali problem atau kembali rusak gitu ya. Tapi ya jangan doa seperti itu ya, jangan doa yang elek-elek harus santung yang elek-elek ya. Doa aja semoga IC-nya ini awet ya, semoga IC-nya ini awet dan lama dan tidak kambuh lagi rusaknya gitu temen ya. Jadi ini cuma antisipasi atau cara mudahnya kalau nanti IC-nya itu rusak lagi atau mungkin IC-nya itu nggak cocok gitu atau mau diganti lagi, itu nggak harus ini ya susah-susah nyopot di sini di board PCB-nya, karena solderan komponen di PCB PWM Lakoni ini ya, ini agak susah teman, karena dia dua layer alias double layer, layernya atas bawah ya. Di layout PCB, jalur PCB-nya itu ada di bawah PCB, dan di atas juga ada layoutnya atau ada jalurnya. Jadi kalau misalnya nyopot IC seperti ini, khususnya IC yang kakinya panjang ya, kakinya banyak, KA3525 ini kan kakinya ada 16 teman ya. Ini nyopotnya agak susah teman ya, nyopotnya susah gampang, alias ya kadang-kadang gampang kadang-kadang susah ya, tergantung kondisi dan kondisi PCB-nya. Kalau PCB-nya masih bersih itu diberi thinner sedikit langsung bersih ya. Kalau PCB-nya udah korosi banyak sekali atau sudah jamur PCB-nya, jalur-jalurnya itu sudah mengelupas, itu agak susah, karena nanti takutnya kalau disedot solderannya atau dilepas IC-nya, jalurnya itu putus atau jalurnya itu malah hilang ya, jalurnya itu ngelupas langsung hilang. Nah, itu untuk mengantisipasi itu ini saya beri kabel teman ya, saya beri kabel tambahan di kaki komponennya menuju ke PCB, ke layout PCB-nya. Ini saya urutkan ya dari kaki nomor 1 ini teman. Nah, kaki nomor 1 jangan sampai kebalik ya kalau masang IC. Kaki nomor 1 ada di sini. Perhatikan di sini IC KA3525 ada cekungan di sini ya, ada lubang cekungan bentuk setengah lingkaran ini ya, kayak setengah lingkaran di sini. Nah, ini yang saya tunjuk ini ada cekungan. Nah, nomor 1 atau kaki nomor 1 IC itu dibaca dari sini, dari bawah ya, dari sini, dari sini. Nah, ini ya, kelihatan ya, dari sini baca nomor 1 IC itu dari sini, dari bawah sebelah kiri ya. Pokoknya kalau di sini ada titik dotnya, titik dot seperti ini. Ini ada bundarnya, ada bulat di sini ataupun ada cekungan seperti ini ya. Itu baca nomor 1 dari sini. Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, selanjutnya pin 9 atau pin nomor 9 atasnya ya, 9 10 11 12 13 14 15 16. Jadi yang urutnya dari sini ya, dari sebelah kiri bawah itu kalau dotnya ada di sini. Kalau ini jadi 1 sampai 16 ya, jadi 1 sampai 8 di sini, ini 9 sampai 16 di atas. Jadi ini muter gini ya, bacanya muter itu, jangan sampai salah pasang ya teman ya. Kalau sampai salah masang posisi kaki IC-nya, nanti IC-nya bisa rusak lagi atau bisa meledak nanti IC-nya karena salah jalur ya. Yang ini contohnya CA340 ini akan ada cekungan juga di sini ya, ini juga ada cekungan. Nah, ini baca nomor 1 juga dari sini ya, diurutkan aja. Pokoknya kalau ada cekungan atau ada titik dot ya, titik dot itu seperti ada tinta tulisan bulat di sini atau ada simbolnya bulat di sini, itu nomor 1 ada di bawah sini. Pokoknya yang baca dari bawah sini 1 2 3 4 5 6 7 8 itu ya. Oke, jadi
sudah jelas ya tujuannya saya beri kabel itu untuk memudahkan ketika penggantian IC dan tidak merusak PCB-nya gitu. Kalau teman-teman mau ngasih soket, masih konektor atau soket IC juga bisa, nggak apa-apa. Yang penting diberi kabel dulu ya. Jadi biar nggak kalau nyopot itu nggak nggak nyongkelnya langsung di PCB, karena PCB-nya ini gampang sekali jalurnya putus gitu. Oke, lanjut ya. Ini sudah saya ganti IC-nya KA3525 sudah saya ganti baru, dan ini IC feedback-nya. Ini sebagai PWM utama, ini sebagai feedback CA340 sudah saya ganti. Dan di sini tadi ada kapasitor yang bermasalah atau rusak ya. Ini kapasitornya, kapasitor 1 nanofarad ya, alias 102 ya, 102J. Ini yang aslinya pecah teman. Lihat, nah ini pecah di sini teman. Nah ini kapasitornya di kaki nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah bentar, saya baca dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 di kaki nomor 5 IC ya, kaki nomor 5 IC KA3525. Ini kapasitornya saya ganti. Ukurannya ini kalau teman-teman ingin tahu ukurannya itu 1 nanofarad ya, 1 NF, atau tulisan di bodinya itu 102 ya, 1 nanofarad atau 1000 PF. Oke, itu terus setelah penggantian IC dan kapasitor juga saya solder ulang. Jangan lupa disolder ulang teman ya. Nah ini hal penting ya, perlu diperhatikan solderan kaki komponennya, khususnya komponen SMD seperti ini. Nah ini sudah saya solder ulang semua kaki komponen SMD nya, termasuk dioda sender, resistor, kapasitor kecil, dan ini transistor drivernya sebelum masuk MOSFET ya. Ini yang ini. Nah ini adalah kaki MOSFET IRF ya, kaki MOSFET driver IRF Z24N 2 buah sebagai N channel, dan IRF 9Z24N sebagai P channelnya 2 buah ya. Jadi 4 MOSFET ini 2 pasang, terdiri dari 2 pasang. Ada N channel 2 IRF Z24N dan P channelnya IRF 9Z24N itu ya. Ini juga perlu dicek juga teman-teman, mungkin kalau api kecil perlu diceknya juga, karena kemungkinan MOSFET IRF ini juga ada yang bocor gitu ya, ada yang bocor atau ada yang short rusak. Ini perlu dicek, ini IRF Z24N dan IRF 9Z24N nya. Kalau ini sudah saya cek normal ya, pakai ISR meter, ISR meter digital. Oke, biasanya yang sering bermasalah itu tadi ya, IC sudah saya ganti, terus ini sudah saya solder ulang semua. Nah lihat nih, udah beda ya kelihatannya, solderannya sudah seperti baru lagi, karena sudah saya bersihkan pakai thinner teman. Kalau membersihkan PCB itu jangan pakai air ya, kalau bisa jangan pakai air, jangan pakai alkohol, pakainya thinner teman ya, pakainya thinner, karena thinner itu tidak mengantarkan listrik ya, jadi aman. Walaupun ini posisi nyala terus digerujuk thinner itu aman-aman saja ya, tidak membuat komponen itu konslet, karena thinner itu sifatnya tidak mengantarkan listrik teman ya, karena ada minyaknya. Oke, solderan sudah di solder ulang, dicek semua, nggak ada solder yang kendor. Kemungkinan teman-teman juga menemui ini ya, rusak atau ada kerusakan di ini transistor driver setelah MOSFET ya, setelah bukan setelah MOSFET, maaf ya, setelah IC, output dari IC KA3525 itu menuju ini transistor driver kecil-kecil ini ya. Ini transistor ya, kecil banget, ini kakinya 3 transistor. Ini NPN dan PNP, 2 buah NPN dan 2 buah PNP ya teman ya, untuk mendrive MOSFET-nya juga. Jadi sebelum masuk MOSFET-nya juga sebagai drive, dan sebelum MOSFET ini kaki gate MOSFET IRF tadi itu juga disuplai dari sini, dari outputnya transistor driver 4 buah ini teman ya. Jadi kalau transistor 4 buahnya ini rusak, si MOSFET-nya mungkin kemungkinan panas berlebih ataupun tidak mengeluarkan frekuensi, tidak mengeluarkan tegangan ya, tegangannya akan sama dengan tegangan 24 volt. Jadi mungkin kalau mau tahu ini ya, kalau ada yang rusak ini transistornya ini bisa diganti dengan transistor NPN dan PNP. Nah NPN nya apa mas? NPN nya ini adalah
S8050 teman ya, S8050 NPN nya dan PNP nya S8550 ya. Oke itu. Oke lanjut kita pengecekan tegangannya. Oke teman, saatnya pengecekan tegangan ya. Kameraku kok kabur gini ya. Oke, ini ya, perhatikan di sini untuk pengecekan tegangan-tegangannya atau ngetes nyalakan modul PWM-nya sekaligus power supply Lakon ini. Ini perlu diperhatikan di sini ya, satu daya tegangan input utama atau input dari tegangan DC primer ya. Ini saya ambilkan dari dioda kiprok ya. Ini soketnya yang menuju ini PCB MOSFET. Ada 4 pin atau 4 kabel. Nah, 4 kabel ini merah 2 dan hitam 2 itu sebagai output dari dioda kiprok ya. Ini tegangan DC primer atau tegangan besar ya. Ini tegangan input primernya menuju power supply dan menuju MOSFET. Di sini tegangannya sekitar 200-an volt lebih ya, menyesuaikan tegangan rumah. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ini saya ambilkan tegangan positif dan groundnya. Ground ya, ini saya kasih elko sebagai filter karena elko-nya ada di sini ya. Elko-nya ada di sini. Nah, elko-nya ada di sini. Jadi saya tambahkan elko di sini untuk filternya biar nggak ngedrop tegangannya. Oke lah, biasanya yang sering salah itu di sini, di soket atau konektor tegangan input 320 volt. Di sini tulisannya di sini tegangan input 320 volt plus dan SGND atau S ground ya. Nah, ini banyak sekali kesalahan karena di soketnya ini nggak betul tulisannya ya. Di sini tertulis 320 volt plus dan SGND. Kenyataannya yang SGND itu sebagai positif atau plusnya, dan yang plus 320 volt itu sebagai groundnya atau ya groundnya ya, ground dari dioda kiprok atau negatif elko. Nah, ini sering salah teman ya. Kadang-kadang teman-teman ini nuruti tulisan di kaki PCB-nya atau di PCB-nya ini ya, PCB di bagian konektor ini ternyata salah teman ya. Jadi salah karena salah besar ya, salah kaprah. Nah, kenyataannya yang positif atau plusnya itu adalah yang SGND, dan yang plus 320 volt itu adalah sebagai groundnya. Bisa dilihat jalurnya ya, dibuktikan jalurnya. Ini yang jalur yang tulisannya tadi SGND itu malah menuju kaki, langsung menuju kaki trafo ferit ya. Ini trafo ferit dan dia menuju kaki dioda. Ini ada dioda ultrafast di sini ya. Nah, yang tulisannya di sini 320 volt malah menuju sini, menuju kaki apa ini ya, kaki MOSFET kalau nggak salah. Nah, harusnya yang SGND yang bener ya, yang bener itu S groundnya atau groundnya itu menuju MOSFET. Nah, yang tulisannya tadi, yang tulisannya di PCB ini yang 320 volt itu malah menuju kaki MOSFET. Jadi plusnya malah kebalik ya, malah kebalik. Jadi yang bener groundnya itu menuju kaki MOSFET. Yang ini, yang jalurnya panjang ini ya, biasanya menuju kaki source ya, kaki source MOSFET. Nah, yang ini yang positif benernya langsung menuju dioda. Ada dioda, menuju katoda dioda, anoda dioda ya, anoda dioda, dan menuju kaki trafo ferit gitu temen ya. Jadi jangan sampai kebalik pemasangan soketnya ini, karena kalau sampai salah nanti bisa meledak MOSFET-nya dan nanti malah fatal rusaknya ya, karena salah pasang tegangan input DC primer. Karena di sini tegangannya sekitar 200 volt lebih ya, sampai 320 volt kalau menyesuaikan listrik rumah. Oke, langsung dicek aja. Ini soket relay masuk ke sini ya, sama saja. Ini ada soket, 2 soket ground dan 24 volt. Di sini dicolokkan lagi. Ini sebagai relay bypass soft start ya. Terus ini jangan lupa dipasang. Ini kabel dari sensor panas ya, termostatnya dipasang di ini merah ya, jangan sampai kebalik. Yang dari sensor suhu atau termostatnya itu menuju sini, yang warna merah teman, jangan sampai warna putih ya.
Karena nanti kalau pemasangan kabel dari termostat atau sensor suhunya ini dipasang ke warna putih, nanti akan menyebabkan short di jalur sinyal termostatnya. Dan nanti tegangan driver dan frekuensi driver nggak akan keluar, BBM-nya nggak akan bekerja temennya. Jadi kalau pemasangan kabel termostat ini salah, untuk khusus BBM Lakoni ya, kalau salah pemasangan kabelnya ini bisa-bisa jadi nanti frekuensi output BBM-nya dan tegangan driver BBM-nya nggak akan keluar, jadi BBM nggak akan bekerja karena salah pemasangan ini. Jadi pastikan ini bener pasangannya di merah ya. Untuk termostat yang warna putih ini nanti ke indikator depan sini, indikator merah ya, jangan sampai kebalik itu. Oke, langsung tegangan driver